Saya melakukan pemupukan setelah melakukan penggemburan ya sahabat, yang untuk tanaman durian bawor di usia di bawah 1 tahun, sekitar 10 bulan. Seperti ini pertumbuhannya, dia keluar trubus baru atau tunas baru. Saya langsung melakukan lagi pemupukan, dan di bawahnya juga saya kasih jerami yang 2 minggu itu hari, jerami kedua atau jerami pertama ya kan 1 bulan. Dan alhamdulillah seringnya saya melakukan penyemprotan, tidak ada lagi hama yang mengganggu di sini, khususnya tukbul dan belalang yang merusak tanaman durian atau daun durian ya. Oke, saksikan terus videonya tentang penjelasan daripada penggemburan, pemupukan, serta penumpukan jerami pada tanaman durian bawor di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi sahabat Rian Putra atau sahabat tani, di mana sahabat tani durian berada, atau baik sama sahabat kreator yang lainnya. Sini saya masih berada di kebun sahabat di sore hari ini. Biasa setelah melakukan penggemburan pada tanaman yang di bawah usia 1 tahun, itu adalah tanaman durian bawor ya. Karena kebanyakan di sini saya tanam dari bawor ya. Ini dari mulai okulasi ya, dari polybag kecil yang 15-15 tidak saya ganti polybag lagi, langsung dikelahankan. Dan atasnya juga tidak pakai naungan, saya dibiasakan dia ya, baik musim hujan ataupun kemarau ya, pasca penanaman ya. Kan dibiasakan, yang penting bawahnya itu kan, yang penting itu bawahnya itu dia tetap lembab ya ketika kemarau, karena di bawahnya itu paling penting sekali ya terjadinya penguapan gitu ya. Kalau penguapan itu kan kita telat melakukan penyiraman itu kan bahaya ya. Sedangkan bagi saya di sini karena beda-beda lahan ya, jadi saat ada yang beda desa juga gitu ya, jadi maklum ketika tanaman saya di bawahnya itu banyak tumpuk dengan jerami ya, ataupun gedebok pisang gitu. Karena jerami itu sendiri kan sangat membantu juga ya sahabat ya, karena jerami itu sendiri yaitu substitusi sebagai pupuk pengganti daripada pupuk NPK kan gitu. Karena jerami itu sendiri bisa digunakan untuk bahan dasar organik ya, dari kotoran hewan ataupun kotoran hewan seperti sapi, kambing ya, bisa dicampur dengan jerami. Dan di samping jerami itu sendiri akan menekan gulma ya, akan tumbuh baru di sekitar permukaan tanaman durian di sini, dan bakal menyimpan air lebih banyak di dalamnya, karena tertutupnya penguapan sinar matahari ketika pada waktu siang ya, itu yang panas-panasnya cuaca, dia tertekan oleh jerami padi di sini. Contohnya segini nih, ini tadinya rimbun, saya terus melakukan pemangkasan ya, sedikit pelan-pelan aja, tipis-tipis. Tujuannya biar cepat besar ke batangnya, karena durian bawor di sini kan sangat jarang sekali bawor itu pertumbuhan terus ke atas ya. Belum dulu kalau bawor malah dia rimbun ya, itu rimbun, dia tidak tinggi ya, beda dengan musangking duri hitam itu pengalaman saya, dia cepat ya pertumbuhan naik ke atas terus, tapi batang dia kecil ya kan. Kalau di sini kan pertumbuhannya ke batang dulu yang gede. Nah di sini mulai pecah nih sahabat. Kalau di video memang ini kecil kelihatannya, tapi kalau lihat seperti langsung seperti ini udah besar nih ya, lagi deketin besar pecah. Jangan takut, kalau pecah itu berarti dia mendekati ke fase generatif atau pendewasaan ya, gitu ya. Jadi jangan takut, malah kalau dia pecah itu saya senang hati, kita harus senang ya. Beda dengan sengon kalau pengen mempercepat diameternya atau batangnya ya, dahannya ada batang ya, maaf, kita harus disayat ya, tapi tidak dalam. Itu kalau sengon ya, pengalaman saya, sengon disayat ya kan, dikebiri ya, ibarat kambing gitu dikebiri, dia cepat gedenya. Kalau ini enggak, harus kita rajin melakukan pemangkasan daunnya sedikit aja kan gitu. Dan ini saya melakukan penggemburan, bisa di sekeliling saya itu, di belakang saya itu penggemburan. Bisa dilihat penggemburan, tujuannya biar tanahnya itu tidak terlalu sahabat, tidak terlalu keras ya,
apa namanya, nanti dia akan saya letakin pupuk di sini, baik dengan pupuk NPK atau pupuk organik, dia akan lebih mudah diserap langsung oleh akar ya, nutrisinya seperti itu. Setelah melakukan pemupukan akan saya genjot dengan melakukan penyemprotan seperti nutrisi daun pada daun ya. Jadi di sini bukan berarti saya tidak melakukan penyemprotan pada daun tanaman durian bawor sini. Biasa di video saya sebelumnya ya, saya melakukan fungisida, insektisida, karena itu hari diserang terus sama hama. Ya, karena di samping di kiri kanan di kiri saya ini kan ada ini apa namanya, sawah. Jadi ketika sawah itu dipanen sama orang, lari ya hamanya kemari. Ya, jadi belalang itu hama lari kemari, ganggu atau merusak daun, saya semprot, hilang lah. Tidak ada lagi menempel nih. Sudah 2 minggu, mungkin saya tidak melakukan penyemprotan. Harusnya kan 1 minggu 1 kali, itu yang lebih bagus itu melakukan penyemprotan. Karena saya tuh beres-beresin, rapi-rapiin kebun yang satunya ya, yang 5.000 meter itu, karena mau saya proyek tanami durian dan alpukat ya nantinya. Biar dia tidak tanaman itu terbengkalai begitu saja, sehingga tanaman itu tidak lahan itu tidak produktif gitu maksudnya. Di sini saya sebelumnya pakai dolomit nih. Jadi dolomit itu dia bisa bertahan sahabat ya. Dolomit itu bisa bertahan sampai 6 bulan, 6 bulan atau bahkan 1 tahun kuat ya, asal dia tidak hanyut dengan air hujan. Makanya dolomit itu 1 tahun sekali itu wajib ya dikasih sahabat, dolomit itu. Supaya tanahnya ini tetap netral ya. Tetap netral, tidak asam, karena curah hujan tinggi itu kan semakin memudahkan keasaman pada tanah ya. Semakin tingginya curah hujan gitu. Dan ini untuk pupuk apa namanya, jerami di sini, jerami yang ditumpuk di sini kan sudah, yang pertama itu 1 bulan, yang kemarin itu terakhir yang ini 2 minggu. Nah, tapi kan tuh tetap lembab ya, kalau ada jerami itu tetap lembab sahabat. Jadi kalau masih lembab begini, janganlah kasih disiram-siram terus ya, jangan, walaupun dia masih fase pertumbuhan. Nanti busuk pula akar ya. Beda dengan tanaman-tanaman yang dihias atau tanaman-tanaman yang di tabu lampot seperti Pak Ade itu ya, Pak Ade tabu lampot 19. Itu beliau terus rutin melakukan penyiraman. Karena sama, saya juga ada ya tanaman yang masih di tabu lampot ataupun di planter bag dan polybag. Itu 2 hari sekali saya melakukan penyiraman. Kalau tidak begitu, tidak ada hujan 1 hari 2 hari itu bahaya kan. Karena dia ruang lingkupnya kecil, jadi mau tidak mau, apalagi tidak ada naungan, kita harus terus melakukan penyiraman ya, biar dia tidak stres tanamannya. Dan kalau bisa tanaman yang masih di polybag itu atau di planter bag, kita beli dari penangkar, simpan dulu lah di rumah 1 minggu itu minimal, biar dia istirahat, tidak stres langsung di kelahan ya. Dia simpan dulu 1 minggu di rumah, baru setelah itu kita tanam di ini, namanya di lahan ya, lahan terbuka atau kebun. Seperti itu sahabat. Dan harus sering-sering rajin memeriksa batang di sini. Pak ya, siapa tahu ada diganggu oleh penggerek batang. Itu kan penggerek batang tuh berbahaya sekali sahabat ya. Jadi makanya itu kita harus rajin-rajin memeriksa. Kalau sekali kena penggerek batang sampai kita telat atau lengah melakukan perawatan atau pengobatan, itu sangat berbahaya ya. Bisa menggugurkan ini, mengeringkan ya, kering langsung dahan di sini, sehingga menewaskan durian yang ada di kebun. Karena saya berpengalaman, tanaman durian saya yang terkena oleh penggerek batang tidak tertolong karena saya lengah, itu mati ya, kering dia, kuning daunnya langsung dia kering, tidak tertolong lagi, tidak ada obat kalau begitu. Yang penting terus lakukanlah penggemburan pada tanaman durian ya, 1 bulan sekali tidak apa-apa, capek juga tidak masalah, yang penting kan pertumbuhan itu cepat. Oke, terima kasih, mungkin sampai sini dulu penjelasan dari saya ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di lain waktu kesempatan tentang perawatan tanaman durian bawor dan tanaman durian-durian yang lainnya yang berbeda varian, yang khususnya yang ada di lahan kebun saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi di lain waktu kesempatan. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.